Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati'ar rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Ini yang pertama. Kewajiban kita sebagai orang mukmin adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wati'ur rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ lafaz rasulnya pakai alif lam syamsiyah ya, ma'rifat ar-rasul. Berarti rasulnya itu ada yang dimaksud. Siapa rasul di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau boleh diterjemahkan begini: wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian. Taat kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, wati'ur rasul, taatilah oleh kalian. Taat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa ulil amri minkum. Kita juga punya kewajiban mentaati ulil amri. Nah, ulil amri ini ada dua makna. Yang dimaksud ulil amri di sini ada maknanya adalah para ulama. Ya, yang pertama ini makna pertama. Kita wajib mentaati para ulama. Makanya di dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Gurunya para ulama siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi kalau dikerucutkan begini, Pak. Gurunya seluruh ulama adalah para sahabat. Kenapa? Karena semua ulama itu ngambil Quran, ngambil hadis pasti lewat siapa? Sahabat. Gak bisa ngeloncatin langsung ke Nabi. Iya gak? Yang ketemu sama Nabi dijuluki apa? Sahabat. Ya. Dan kitab-kitab hadis itu sudah dibukakan oleh para ulama. Sanadnya disebutkan. Sanad itu apa, Pak? Daftar nama-nama ya dari gurunya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu nanti diklasifikasikan lagi. Sahabat yang paling utama siapa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin juga ada 4 kan? Yang paling afdal, yang paling utama siapa? Abu Bakar. Maka wajib kita berpegang teguh pada sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru nanti level berikutnya
ashrun mubasyarun bil jannah, yaitu 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Nanti level berikutnya lagi ahlul badar, yang ikut perang Badar. Terus bai'atur ridwan, ya, dan seterusnya. Ala kulli hal, dalam kita beragama Islam ini, mengamalkan agama, ya, ketika terjadi khilaf di kalangan ulama, kemudian ada hujah dari sahabat, maka yang kita ambil yang mana, Pak? Pengamalan para sahabat. Gitu. Pertanyaan, kenapa sih di kalangan ulama kok ada khilaf, ada perselisihan? Contoh yang sering kita bahas, masalah batal wudhu aja, menyentuh lawan jenis, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Kok bisa berbeda-beda sih? Jawabnya apa, Pak? Di antara penjelasan yang paling logis adalah berbedanya berbagai hadis yang nyampe kepada mereka. Ada satu hadis yang sampai kepada Imam Malik, tapi hadis ini nggak sampai kepada Abu Hanifah, gitu ya. Karena dulu kan belum secanggih sekarang teknologi. Sekarang seluruh hadis bisa dikumpulkan. Maktabah Syamilah itu tinggal ketik lafaz hadisnya langsung ketemu, langsung ada daftarnya, seret, ya kan? Gitu. Disitulah nanti kita diuji supaya tidak taklid, mengambil satu pendapat ulama pun itu dilihat dasarnya. Paham nggak maksud saya? Misalnya Bapak berpegang teguh pada pendapat yang kalau nyentuh perempuan batal wudhu, jangan titik sampai situ, Pak. Ulama yang menyebutkan bahwa nyentuh perempuan itu batal wudhu, dasarnya mana? Paham sampai sini, Pak? Mestinya disebutkan, kembali ke ayat sekian surat ini, atau kembali ke hadis yang ini, begitu. Jadi jangan puas pendapat ulama titik, kita harus cari tahu, ini ulama ini bisa berpendapat halal, bisa berpendapat haram, bisa berpendapat batal atau tidak batal, dasarnya mana? Paham sampai sini, Pak? Sebagai contoh, di dalam 4 mazhab yang membolehkan bayar zakatul fitri dengan uang, hanya satu mazhab, siapa? Abu Hanifah doang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ini berpendapat tidak sah bayar zakatul fitri kecuali dengan makanan pokok. Nah, ini nanti dikembalikan ke dalil. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat tidak sah mengeluarkan zakatul fitri kecuali dengan makanan pokok. Dasarnya mana? Paham sampai sini, Pak? Imam Abu Hanifah membolehkan bayar zakatul fitri, dasarnya mana? Gitu. Ya. Nanti dilihat dasar atau dalil yang dijadikan sehingga ulama tersebut mengambil kesimpulan tadi. Ini poin yang pertama. Ulil amri yang dimaksud di situ siapa, Pak? Para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang paling paham maksud ayat, yang paling paham maksud hadis. Makanya yang paling selamat kita kalau baca Quran, punten ini yang punya uang lebih beli tafsir, Pak. Kalau buat pemula kayak kita termasuk saya, jangan langsung 30 juz. Sekarang ada tafsir juz 30. Nah, itu dulu beli, Pak. Coba saya mau tahu sih bagaimana ulama itu menjelaskan ayat. Bagaimana ulama mentafsirkan ayat gitu. Juz 30 aja dulu. Bagus lagi kalau di kitab tafsir biasanya kan disebutkan per tema ya. An-Naba misalnya ayat 1 sampai 10. Habis itu baru penjelasan kan. Bagus itu Bapak hafal, Pak. An-Naba 1 sampai 10 itu dihafal sambil mempelajari terjemahannya per kata, kosakata sambil dibaca penjelasan ulama. Mantap itu, Pak. Kalau sudah selesai juz 30 itu dibaca, jangan merasa puas. Saya mau ulangi lagi.
Oh benar Pak, ternyata kalau baca buku berulang-ulang, baca buku yang kedua kali itu ada istifadah yang lain Pak. Paham nggak maksud saya Pak? Ada istifadah yang lain. Makanya termasuk Ustadz Firanda waktu itu kasih faedah buat kita semua ya. Beliau baca tafsir Ibnu Katsir ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Sekali kayaknya biasa aja kayak baca buku biasa gitu loh. Pas diulang berkali-kali baru nyantol Pak. Ada faedah yang baru lagi, Masya. Jadi jangan bosen mengulang baca buku, apalagi baca buku agama gitu. Paham yang salah Pak ya? Yang berikutnya tafsiran ulul amri di sini adalah pemerintah yang sah. Pemerintah yang menjalankan negara di waktu itu. Ya. Berarti kita punya kewajiban mentaati pemerintah yang sah. Tentunya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada makhluk berbeda. Oke? Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah hal yang mutlak. Gak ada tawar-menawar. Gak boleh itu ngebantah. Nabi bilang, gambar makhluk bernyawa haram. Imani, amalkan. Jangan dibantah. Nabi bilang, memajang foto makhluk bernyawa itu haram. Imani, amalkan. Bismillah. Jangan dibantah. Karena membantah kebenaran, menolak kebenaran itu termasuk apa Pak? Sombong. Na'udzubillah. Yang penting imani dulu, kalau belum bisa menerapkan ya kan, akuilah saya berbuat dosa dalam hal ini. Kalau kita merasa salah, ada niatan suatu hari akan bertaubat. Ya nggak Pak? Sebagai contoh yang sering saya bahas, masalah rokok. Ya kan? Ketika ada kabar ulama yang mengharamkan rokok, bahkan bukan 1, 2, banyak ya kan? Imani aja dulu. Jangan dibantah pakai hawa nafsu. Ya, iya, rokok haram. Cari tahu. Iya benar, yang lebih roji, yang lebih kuat ternyata haram. Tapi saya belum bisa ninggalin. Nah, nilai plusnya apa? Imani dulu bahwa rokok adalah haram. Imani dulu. Nanti hati kecilnya akan ada niat. Insya Allah lah nanti suatu saat saya mau bertobat, saya mau meninggalkan. Gitu Pak. Lain halnya orang yang membantah pendapat tadi, kemudian dia meyakini, oh ada kok yang menghalalkan rokok. Walaupun sampai sekarang saya nggak ketemu ada ulama yang menghalalkan rokok, nggak ketemu saya. Paling banter ulama berpendapat rokok itu hukumnya apa Pak? Makruh. Tahu nggak yang dimaksud makruh itu apa? Kembali ke Al-Quran ya. Ini salah satu tafsir nih. Al-Isra-nya ayat 38 Pak. Ketemu? Ayat 38. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Apa itu? Kata-kata apa? Makruha. Apa terjemahnya Pak? Semua kejahatan tersebut sangat dibenci di sisi Allah. Apa yang Allah sebut makruh? Baca dari ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Saya tanya Pak, membunuh anak itu hukumnya haram apa makruh? Jelas. Lanjut lagi. Wala taqrabuz zina ayat 32. Zina hukumnya makruh apa haram? Oke. Terus ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Bunuh manusia haram atau makruh? Haram. Terus Allah sebutkan masalah haram. Di ayat 38 Allah bilang apa? Makruh. Maka yang dimaksud makruh di situ apa? Makruh tahrim.
lafadznya makruh tapi pada hakikatnya hukumnya apa? Haram. Paham sampai sini, Pak? Ya. Ala kulli hal secara bahasa aja makruh artinya apa? Dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah. Mau Pak jadi orang yang dibenci Allah? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, sampai sekarang saya belum nemu ada ulama yang menghalalkan rokok, nggak ada. Paling banter apa tadi bilangnya? Makruh. Makruh itu dibenci siapa? Dibenci Allah. Nah, udah selesai, nggak ada perdebatan. Mau tobat, alhamdulillah, fa bi ni'matih. Kalau belum terbuka hatinya, semoga Allah bukakan hatinya. Gitu Pak ya? Barakallahu fikum. Nah, bagaimana batasan mentaati makhluk dalam kurung pemerintah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha." Wajib atas setiap muslim mendengar dan mentaati pemerintah baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Kan nggak semua kebijakan pemerintah, peraturan yang dibikin pemerintah menyenangkan rakyatnya. Iya nggak sih? Di sini Nabi bilang apa? Wajib mendengar, mentaati pemerintah baik dalam keadaan senang maupun terpaksa. Illa ayyu'mara bima'siyah. Nggak ada kewajiban mentaati pemerintah ketika pemerintahnya nyuruh maksiat. Fa iza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila pemerintah itu memerintahkan yang mengandung maksiat, nggak ada kewajiban mendengar, nggak ada kewajiban mentaati. Jelas? Kesimpulannya apa Pak? Apapun yang dikeluarkan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah yang itu tidak mengandung maksiat, wajib atas seluruh kaum muslimin mentaati peraturan pemerintah tersebut. Jelas Pak ya? Contoh apa Pak? Pakai kendaraan motor harus menggunakan helm. Nah ini tanya sama polisi, apakah wajibnya di jalan raya aja? Apa dari rumah ke warung depan harus pakai helm juga? Nggak tahu saya. Tanya sama polisinya ya. Iya nggak Pak? Terus harus apa? Pengendara harus punya apa? SIM. SIM itu apa Pak? Surat izin menikah. Mengemudi Pak. Surat izin mengemudi. Terus gimana anak SMA yang jangankan SIM, KTP aja nggak punya? Ayo, kembali ke sana tadi. Ya, kembali ke sana. Subhanallah, saya pernah hadir di acara yang bicara polisi, Pak. Polisi di situ bicara, Pak. Sebenarnya polisi itu prihatin miris ngelihat anak-anak SMA bawa motor ya, bawa sepeda motor. Sebenarnya mau ditilang, Pak. Tapi kasihan sama dia. Ditilang nanti dia nggak sekolah. Kendaraannya masuk kandang, ya kan? Padahal pemerintah memberlakukan orang yang mengendarai sepeda motor itu harus ada SIM, itu manfaatnya, kebaikannya kembali ke siapa, Pak? Pengendara. Lihat Bapak, lihat anak SMA, anak SMP yang emosinya masih labil, ya belum stabil. Kayak apa bawa motornya, Pak? Paham maksud saya, Pak? Kayak orang kebelet mau ke toilet. Ngebut aja. Allah Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya bukan hanya membahayakan diri sendiri kan? Membahayakan orang lain. Ya, kalau bawa bapak yang bawa sepeda motor kan minimal ingat keluarga di rumah. Iya nggak sih? Ada yang ada zikir lagi, demikian dan seterusnya. Dapat Pak ya? Kewajiban mentaati pemerintah adalah di seluruh peraturan pemerintah selama peraturan tersebut tidak mengandung maksiat. Contoh lagi apa? Mentaati lampu lalu lintas. Kadang-kadang kita diskriminasi ya. Kan di situ ada merah, kuning, hijau. Bapak manggilnya lampu merah doang.
nggak mikirin perasaan kuning sama hijau kan? Ya kan? Ya, mentaati lampu lalu lintas. Nah, itu juga sebagian orang nerobos lampu lalu lintas tadi membahayakan siapa, Pak? Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, subhanallah. Oke, lanjut. Kemudian di dalam hadis yang lain masih dari Ibnu Umar, ya, kata beliau, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum. Masya Allah. Ketika para sahabat membaiat Rasul, membaiat itu apa, Pak? Sumpah setia untuk mendengar dan taat. Ya, pada waktu itu kan pimpinannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para sahabat bilang ala sam'i wa ta'ah, kami wajib mendengar, kami siap mendengar, kami siap taat. Nabi tambahin fi mastata'tum, ya, selama dalam hal-hal yang kalian sanggupi. Berarti mentaati pemerintah semampunya, gitu, ya. Mentaati pemerintah semampunya. Terus gimana nih aturan pemerintah berkaitan dengan haji? Ayo, kalau kita ngikutin yang ada yang berlaku di negara kita, bayar DP sekian, nyicil atau bayar lunas pun antrinya berapa puluh tahun? Sampai 50 sekarang. 50 tahun. Makanya ketika saya mendengar ada salah seorang ustadz berfatwa di negeri kita ini, kalau memang keadaannya seperti itu ya, antri hajinya nunggu giliran sampai 50 tahun, maka gugur kewajiban haji. Contoh nih, saya usianya berapa? Tahu nggak, Pak? Saya bilang 20 tahun, percaya Bapak? Lewat sedikit. Lewat 16. Saya 36 tahun, Pak. Misalnya tahun ini saya daftar haji. 50 tahun lagi umur berapa, Pak? 86. Ya, jangankan 86 tahun. Tahun depan nanti kita nggak tahu ketemu apa enggak, ya kan? Dari situlah sah-sah aja ada seorang ustadz berfatwa untuk keadaan di negeri kita yang kalau daftar haji sekarang antrinya sampai 50 tahun, maka gugur kewajiban haji. Dan beliau memberikan solusi, Pak. Beliau memberikan solusi. Apa solusinya, Pak? Umroh di bulan Ramadan, itu jelas pahalanya. Ya, siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ku di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantep, Pak. Luar biasa kan? Dan memang perjuangannya besar kalau umrah di bulan Ramadan. Ya, teman-teman yang udah pernah umrah di bulan Ramadan, luar biasa. Apa namanya? Desek-desekannya itu, jamaahnya banyak. Makanya saya pribadi kurang menganjurkan teman-teman umroh di bulan Ramadan kalau itu umroh pertama. Saya tidak menganjurkan. Saya anjurkan teman-teman kalau belum umroh sama sekali, ambil umroh yang jangan di bulan Ramadan. Supaya apa? Bisa maksimal ibadahnya. Iktikafnya maksimal, umrohnya maksimal. Nanti udah sampai sana, minta lagi sama Allah depan Ka'bah, depan multazam, ya Allah, jangan jadikan umroh saya ini umroh yang terakhir, ya Allah, undang lagi saya dan keluarga saya. Nah, kalau udah pernah sekali umroh, baru jajal umroh Ramadan. Terutama yang buat ibu-ibu, ya. Tidak salah ucapan bahwa umroh itu 80% atau 90% ibadah fisik. Tidak salah. Ya kan? Bener gak, Pak? Bener gak, Bu? Yang udah pernah umroh ya? Tidak salah itu. Makanya saya sarankan yang pengen mau berangkat umroh di Indonesianya ini olahraga, Pak. Olahraga. Apa namanya? Kesehatannya diperhatikan.
Jangan pergi-pergi aja, jangan. Cari informasi, pengalaman di sana itu bagaimana. Butuh juga bekal obat itu. Kalau tiba-tiba jatuh sakit, ya kan? Qadarullahnya alhamdulillah kalau satu kloter sama bapak ada dokter-dokter. Nah, itu enak. Biasanya mereka sudah bawa obatnya itu, ya, subhanallah. Ya, ala kulli hal, kalau memang hajinya begitu lama antri, ya sudah bismillah Pak, nabung umroh, bismillah. Ya, umrohnya 2 kali. Umroh selain Ramadan sama umroh Ramadan. Puas Pak insyaallah, jajal. Khawatir kalau bapak ibu belum umroh sama sekali tiba-tiba umroh Ramadan, kalau kurang sabar yang ada di sana ngapain Pak? Ngeluh aja, ya enggak? Ngeluh terus ngeluh. Na'udzubillah, kita lagi ibadah malah banyak ngeluh. Sebagai contoh, nggak apa-apa lah ya, ngobrol aja. Sebagai contoh, waktu itu ada seorang jamaah saya yang ngeluh sih, tapi saya nggak sebut di mananya ya. Seorang jamaah saya ngeluh, Ustadz, kita kecewa. Bahasanya seperti itulah ya, nggak sama persis. Kecewanya di mana? Travelnya menjanjikan dari hotel ke Masjidil Haram hanya 300 meter. Deket ya? Nah, pas nyampe sana 1,5 kilometer Pak. Jauh. Ingat nggak kasus kemarin sebelum Ramadan? Ya kan? Banyak travel yang ngerugi kan? Yang hotel-hotelnya di cancel. Bapak tahu nggak itu ininya sebabnya apa? Bocorin dikit di sini ya. Yang pertama, selama ini pemerintah Saudi memblacklist seluruh keluarga negaraan Iran. Nah, tahun ini dari Januari kemarin dihapus blacklistnya. Akhirnya ribuan orang dari Iran itu masuk ibadah umroh. Ini pertama. Yang kedua, banyak sultan-sultan, orang-orang kaya, ya, Uni Emirat Arab, pokoknya bangsawan-bangsawan itu berani membayar hotel itu berkali-kali lipat. Yang punya hotel ya kesenangan lah. Nggak apa-apa saya balikin uang kemarin yang di booking sama travel itu kan, ini berkali-kali lipat. Nah, itu sebabnya itu Pak. Makanya banyak yang dijanjikan oleh travel hotelnya berapa? 300 meter doang. Pas sampai sana berapa? 1,5 kilometer atau 2 kilometer. Itu sebenarnya miscommunication. Jadi bukan disengaja sama travel yang enggak Pak. Husnuzon ya. Nah, mereka yang belum siap mentalnya, belum siap fisiknya, yang ada di sana ngeluh terus Pak. Ngeluh aja. Saya nasihatin, Mas. Coba kita pikir tenang. Kalau ibadah itu di Indonesia, Bapak dari rumah punya wudhu, datang ke masjid nih. Apa kata Nabi? Setiap langkahnya Allah hapuskan 1 kesalahan. Masjid Indonesia. Tapi kalau Bapak udah punya wudhu dari hotel, jalan kaki ke Masjidil Haram, setiap langkah berapa dihapus kesalahannya? 100.000 kesalahan. Ya Allah, 1 kilometer berapa ribu langkah itu? Jamaah ini, ya Allah Ustadz, kenapa baru ngomong? Saya balas lagi, kenapa nggak bilang ke saya mau berangkat? Kalau berangkat saya kasih tahu tips-tipsnya supaya di sana lebih sabar, supaya di sana lebih menikmati ibadahnya. Husnuzon. Seandainya Bapak daftar umroh dijanjikan hotelnya sebelahan Masjidil Haram, qadarullah 1 kilometer dari Masjidil Haram, husnuzon Pak, Allah sedang ingin menghapuskan dosa kita sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Pergi ke Masjidil Haram dalam keadaan punya wudhu. Itulah kata Imam Al-Bukhari apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajibnya berilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Akhirnya nikmat Pak, nggak ada itu ngeluh. Terus yang ada apa? Husnuzon. Di satu sisi lagi evaluasi. Demi Allah, tidaklah saya, ini misal aja Pak ya, bukan saya beneran ya.
Tidaklah saya ditakdirkan hotelnya jauh dari Masjidil Haram, melainkan sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jangan-jangan ini adalah sebab dosa-dosa saya yang saya kerjakan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Iya enggak? Tuh, akhirnya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak menyalahkan pihak travel, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kembali kepada diri pribadi masing-masing. Ibadahnya lebih khusyuk. Ya, subhanallah. Udah ngerti ilmunya Pak ya? Praktek Pak. Daftar besok. Amin ya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan kita semua diundang ya. Amin. Itu Pak ya. Oke, kembali lagi ke sini. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ini masih dari Ibnu Umar. Kata Nabi SAW, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yawmal qiyamati wala hujjatalah. Siapa yang berlepas diri dari pemerintah yang sah. Maksudnya apa? Dia melepaskan ketaatan, nggak mau dengar, nggak mau taat sama pemerintah ya. Ya bahasa kitanya memberontak. Memberontak melawan pemerintah yang sah. Maka nanti dia berhadapan dengan Allah di hari kiamat tidak punya hujah sama sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal wafat dalam keadaan dia tidak punya baiat terhadap pemerintah yang sah. Ya, enggak mau berbaiat, maka dia mati dalam keadaan kematian jahiliyah. Ya, ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dari Nabi. Di dalam hadis yang lain, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah." Siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah. Jamaah di sini siapa, Pak? Jamaah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang menyelenggarakan suatu negara gitu kan. Dia keluar dari peraturan itu, dia keluar, nggak mau bersama-sama kaum muslimin. Fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan seakan-akan orang yang mati di masa jahiliyah. Ini ancaman dari Nabi. Ya. Jangan ini mentafsirkan dengan akal sendiri, jangan, ya. Jangan sampai kita dengar hadis ini malah kitanya bablas mengkafirkan para pemberontak. Nauzubillah. Saya tanya Pak, Khawarij itu kan pemberontak, iya enggak? Orang yang menentang Utsman, menentang Ali, ya kan? Khawarij bukan? Sampai Nabi bilang apa? Yamruquna minad din kama yamruqu ar-ramyu minas sahmi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Khawarij itu keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Saya tanya, Khawarij murtad tidak? Tidak. Tidak ada satu orang sahabat pun yang mengkafirkan Khawarij. Paham maksud saya, Pak? Tuh. Satu sisi kita nggak boleh memberontak kepada pemerintah, ya, nggak boleh keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Sisi yang lain, ketika kita melihat ada orang yang memberontak pemerintah, melawan pemerintah, kita katakan dia kafir? Tidak. Hujan itu, Pak? Benar hujan. Doain pemerintahnya, Pak. Mudah-mudahan Allah perbaiki negara kita yang kita cintai, ya. Allah perbaiki pemerintah kita, ya. Amin ya Allah ya Rabbi. Gitu. Ya jelas, Pak ya. Jadi satu sisi kita berusaha mentaati pemerintah kita, terlepas pemerintahnya zalim atau tidak. Sisi yang lain kita nggak boleh memvonis orang lain serampangan, nggak boleh. Yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Dengarkan, taati. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun subhanalladzi sabbiha rabbi bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, taati. Walaupun yang mimpin kalian budak dari Habasyah. Habasyah itu mana, Pak? Ethiopia di benua apa? Afrika. Walaupun yang jadi pemimpin itu, ya, yang jadi khalifah siapa? Orang Habasyah.
ya punten ini ya, budak yang hitam. Jadi ini jadi pemimpinnya. Kata Nabi apa? Isma'u wa ati'u ka'anna ra'sahu zabidah. Walaupun rupanya nggak bagus, Nabi mengumpamakan kepalanya seperti anggur kering. Bayangin, nggak enak dilihat. Misalnya wajahnya, kepalanya. Kalau dia memang pemerintah yang sah, kita wajib mendengar dan mentaati. Masya Allah, sampai seperti itunya Pak. Ya, sebagian orang kan kalau mentaati itu pilih-pilih. Punten ya. Misalnya di suatu daerah terpilih ketua RT. Itu wajib ditaati atau tidak Pak? Wajib. Selama RT itu membuat suatu aturan yang tidak mengandung maksiat, kita wajib mentaatinya. Contoh yang lain apa selain RT? DKM. Nah, sebagian orang mentaati DKM pilih-pilih. Kalau DKM-nya Ustadz Fulan, saya berjuang, saya korbankan semua harta saya buat kemakmuran masjid. Pas terpilih DKM-nya Ustadz yang lain misalnya, gimana tuh? Karena udah bukan idola saya lagi DKM-nya, ya udah dia nggak mau mentaatinya. Nah, ini keliru Pak, ya keliru. Jadi kewajiban mentaati pemimpin yang sudah dipilih bareng-bareng, ya itu wajib selama peraturannya tidak mengandung kemaksiatan. Kemudian berikutnya, alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrika. Wajib atas engkau mendengar dan taat walaupun di masa sulit, walaupun di masa senang. Waman syatika wa makrohika, walaupun lagi semangat, walaupun terpaksa. Wa asaratin alaika, walaupun pemerintahnya tidak mempedulikan kebutuhanmu. Paham gak maksud saya Pak? Ini contoh aja ya, nggak ngomongin siapa-siapa loh. Pokoknya di suatu negara ada kewajiban bayar pajak. Padahal kalau dilihat pajak itu kalau disalurkan dengan semestinya, manfaatnya kembali ke rakyat. Fasilitas umum, ya nggak? Jalan dibenerin, betul nggak? Pokoknya itu subhanallah kalau semuanya ditunaikan, itu masalahnya kembali ke masyarakat lagi, rakyat lagi, makmur. Kewajiban kita apa? Mentaati pemerintah yang tidak mengandung maksiat. Bayar pajak wajib nggak Pak? Wajib. Bapak mau bayar apa enggak? Itu ada hadisnya itu Pak. Tentang pajak ada hadisnya itu. Sahabat nanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mentaati pemerintah walaupun zalim? Ya wajib. Sampai Nabi bilang apa? Wa in duriba dhahruk, walaupun punggungmu itu dipukul sama pemerintah, tetap masih wajib mentaati pemerintah. Wa in ukhiza maluk, walaupun hartamu dirampas, hartamu diambil sama pemerintah, kamu tetap wajib taat kepada pemerintah. Nyambung nggak Pak? Pajak itu harta kita diambil nggak? Iya. Taati pemerintahnya? Taati. Walaupun hak kita atau hak rakyat tidak ditunaikan oleh pemerintah. Artinya apa? Kewajiban kita mentaati pemerintah, nanti ada hisabnya di sisi Allah. Oke? Kewajiban pemerintah mengayomi masyarakat, ada hisabnya di sisi Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita amalan kita, bagi kalian amalan kalian. Jelas Pak? Jelas. Lanjut apa udah? Lagi hujan sampai jam 9 tak kajiannya. Enggak ya? Soalnya nanti mudah-mudahan pada Isya udah berhenti hujannya ya. Yang berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada yang tahu kenapa pas Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya
Pas Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa bedanya, Pak? Bismillah. Alhamdulillah. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, radhiyallahu anhuma. Apa bedanya, Pak? Anas bin Malik, Anasnya Islam, Maliknya enggak Islam. Bapaknya Anas itu, siapa nama bapaknya Anas? Malik. Kalau nggak meleng gampang jawabnya ya. Anas bin Malik. Siapa bapaknya Anas? Malik. Anasnya Islam. Bapaknya Islam nggak? Enggak. Makanya doanya satu. Radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar. Abdullahnya Islam. Umarnya, makanya didoakan dua-duanya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah, semoga Allah meridai Umar. Gampang, Pak ya? Gampang. Segala sesuatu itu kalau tahu ilmunya gampang, Pak. Benar. Bapak ke mana? Ke toko atau di mana lah ya? Pengen buka pintu susah, didorong nggak bisa, ditarik nggak bisa, nggak taunya geser gitu. Mudah kan? Gara-gara apa, Pak? Tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, susah hidup. Bener nggak? Sama, Pak. Rumah tangga juga begitu. Gampang-gampang susah. Kalau tahu ilmunya, Allah mudahkan. Coba nih, bapak-bapak nih. Udah mengenal perempuan berapa puluh tahun, Pak? Udah tahu, Pak, karakter perempuan bagaimana? Saya mau ketawa. Udah tahu, Pak? Kesimpulannya apa, Pak? 5 huruf ya? Random. Perempuannya random, nggak bisa ditebak gitu lah. Laki-lakinya sabar. Udah itu aja, ya kan? Perempuannya random, laki-lakinya sabar. Udah selesai. Bener, Pak ya? Alhamdulillah. Susah, Pak? Kalau bikin kitab mengenai karakter perempuan kayaknya sampai 10 jilid ada kayaknya. Saking nggak ketebaknya itu, Masya Allah. Oke, kembali ke sini ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata siapa ini, Pak? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cerita, suatu hari kita pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalna manzilan. Apa artinya, Pak? Kita istirahat di rest area. Tapi jangan dibayangin rest area kayak sekarang. Nggak ada ya. Pokoknya lagi safar, ya namanya kendaraannya juga capek kan. Untanya capek, kudanya capek, manusianya juga capek kan. Istirahat. Istirahatnya juga bisa dimanfaatkan untuk apa? Sholat. Biasanya sholatnya di jamak, di qasar ya. Kalau safar itu ada anjuran diapain, Pak? Di qasar ya, sesuai dengan sunnah. Zuhur yang 4 rakaat jadi berapa? 2. Enak gak, Pak? Nah, ambil, Pak, itu sedekah dari Allah. Asar yang 4 rakaat jadi berapa, Pak? Ambil, jangan ragu-ragu. Bismillah. Yang maghrib 3 rakaat jadi berapa, Pak? Tetap 3. Masa mau 1,5? Salamnya di mana? Di ruku. Yang bisa dikosor cuma apa, Pak? Zuhur, asar, isya. Subuh mau dikosor juga? Kelewatan. 2 rakaat mau dikosor, astagfirullahaladzim. Ya, jadi boleh dikosor. Gimana caranya? Boleh pada waktunya, boleh juga ketika dijamak. Boleh, Pak. Jadi nanti ada bab qasar, ada bab jamak, ada bab qasar jamak ya, atau jamak qasar gitu. Secara umum gini, Pak, caranya. Kalau Bapak berangkat sebelum zuhur ya,
Gak usah khawatir, berangkat aja Bapak jam 11 atau setengah 12 ya, pakai kendaraan kan. Nanti zuhurnya ditaruh di waktu asar Pak. Ada waktunya istirahat jam 4, jam 5 monggo silakan. 2 rakaat zuhur salam, 2 rakaat asar salam. Paham Pak? Nah, tapi kalau berangkatnya setelah zuhur, kita di tempat nih sebelum berangkat salat zuhur dulu kan? Jangan ragu-ragu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat zuhur 4 rakaat, bangun lagi salat asar 4 rakaat. Gak boleh dikosor karena belum berangkat. Jelas Pak? Udah gitu. Begitu juga maghrib dan isya. Kalau berangkatnya ba'da maghrib, salam maghrib ya, bangun isya 4 Pak, kan belum berangkat ya, berangkatnya ba'da maghrib kan. Tapi kalau kita berangkatnya ba'da asar, berarti kan sebelum maghrib ya, gak usah ragu-ragu, safar dengan tenang. Nanti jam 9, jam 10 maghribnya dijama dengan isya. Nah pas istirahat, maghrib 3 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat isya. Masya Allah, mudah, gampang. Jelas ya? Ada ilmu baru Pak. Isya sama maghribnya belum sholat, ya udah dijama. Misalnya Bapak sampai rumah itu jam 8 malam ya, belum sholat maghrib kan? Ya udah dijama, tapi sudah tidak boleh qashar. Kalau kita safar misalnya ke Yogyakarta, oke? Sudah sampai di Jogja nih, masih boleh dikosor? Boleh. Itu masih dihitung safar, ibu bapak yang dirahmati Allah SWT. Masih dihitung safar. Dijamak juga boleh, dikosor juga boleh. Nah nanti ada rinciannya oleh para ulama. Kalau sudah sampai tempat tujuan safar kita, selama ada kata pulang atau balik, maka status kita masih disebut safar. Walaupun nanti ada ulama yang merinci, bolehnya dijamak atau diqashar itu sampai berapa hari. Ya, misalnya Bapak ke Jogja sebulan, mau diqashar sampai sebulan Pak. Nah itu dirinci nanti. Keringanannya maksimal itu sampai 3 hari. Lewat dari 3 hari sudah normal lagi sholatnya. Begitu, jelas? Jelas ya? Itu jadi dirinci. Dan lagi biasanya kan baru nyampe sana masih capek-capek kan, badan pegel-pegel kan. Nah itu diantara keringanannya, masih boleh diqashar dan dijamak ya. Walaupun ada ulama yang tidak membatasi Pak. Saya juga kaget baca fatwanya Pak. Bapak tahu mahasiswa Universitas Islam Madinah? Tahu ya? Itu ada ulama yang berfatwa, orang Indonesia yang kuliah di sana selama masih belajar berapa tahun Pak biasanya? 4 tahun ya, 8 semester. Selama itu dihitung safar Pak. Allahu Akbar. Ada itu fatwa seperti itu. Karena mukimnya dihitungnya di mana? Di Indonesia. Gitu. Jelas ya? Karena masalah safar ini khilaf ulama. Nggak ada fatwa yang baku harus begini, nggak ada. Nanti dikembalikan ke kebiasaan masyarakat, begitu. Jelas? Nah, kalau kembali ke hadis, kebanyakan ya Nabi Muhammad SAW kalau lagi safar tidak sholat rawatib, tidak sholat ba'diyah qobliyah, kecuali ada 2 sholat sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan, mau mukim mau safar. 2 sholat sunnah. Sholat apa Pak? Qobliyah subuh sama sholat witir. Sholat witir Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun mukim walaupun safar. Qobliyah subuh Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun mukim walaupun safar. Tapi kalau safar ya logikanya gini Pak. Bapak ngapain diqashar kalau rawatib masih sempet? Paham maksud saya Pak? Hah? Apa faedahnya yang 4 rakaat dijadikan 2, tapi setelah itu Bapak rawatib lagi? Paham maksud saya Pak ya? Nah disitulah
nanti ada sunnahnya kalau safar memang tidak sholat rawatib. Makanya nanti dibedakan sama ulama, ada batasannya. Setelah 3 hari kembali ke normal lagi. Kalau udah normal, ya Bapak silakan rawatib lagi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau kembali ke hadis Nabi tadi, yang dianjurkan tidak ditinggalkan adalah apa tadi? Witir dan qobliyah subuh. Itu aja. Yang lain saya fokuskan berdoa. Di antara waktu dijabahnya doa adalah ketika safar. Banyak-banyakin. Nah, nanti lain cerita kalau safarnya ke Masjidil Haram. Safarnya ke Masjid Nabawi, ya enggak? Nah, itu lain cerita. Karena memang kita niat ziarah ke sana pengen apa, Pak? Ibadah, ya kan? Nah, itu lain cerita. Silakan ke masjid jamaah sama yang mukim di sana, ya kan? Salat apa? Salat sunnah mutlak. Nah, di Masjidil Haram nggak ada larangan salat. Masjidil Haram nggak ada larangan salat. Kalau di selain Masjidil Haram ya, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, itu ada waktu-waktu terlarang. Contoh waktu terlarang kapan? Ketika matahari baru terbit atau ba'da subuh, ya kan? Ketika matahari pas di atas kepala kita, istiwa, istilahnya istiwa ya. Kemudian ba'da asar, matahari menjelang terbenam, itu waktu-waktu diharamkan sholat, nggak boleh. Ya, yang dimaksud dilarang sholat di situ sholat apa, Pak? Sholat sunnah mutlak. Tapi kalau kita lagi di Masjidil Haram, sholat terus, Pak, sholat 2 rakaat salam tidak dilarang gitu. Karena keutamaan tempat. Siapa yang sholat 1 kali di Masjidil Haram, pahalanya berapa? Seperti sholat 100.000 kali di Masjid Mabas. Ayo, hitung-hitungan, Pak. 1 tahun kita sholat di Indonesia, berapa kali sholat? Sehari semalam berapa? 5 kali 360. 300 kali 5, 1.500. 60 kali 5, 300. 1 tahun kita sholat wajibnya baru berapa? 1.800 sholat. 1.800 sholat. Tapi Bapak sholat sekali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali sholat. Allahu Akbar. Berapa tahun itu sholat? Makanya nggak ada ruginya berangkat umroh, nggak ada ruginya. Pulang-pulang bawa pahala yang bergunung-gunung berlimpah. Sampai di dalam hadis disebutkan apa? Al-umratu ilal umratu kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Dulu Bapak umroh terakhir tahun berapa? Misalnya tahun 2000. Berangkat umroh lagi tahun 2026. Maka umroh yang dikerjakan di tahun 2026 menghapuskan dosa antara tahun 2000 sampai 2026. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak ada rugi. Dan kata Nabi SAW, tidak akan miskin harta yang dipakai buat haji, buat umroh. Ini saya bukan lagi promosi, Pak ya. Saya nggak punya travel, Pak. Travel mana aja yang sunnah, yang amanah, bismillah, Pak. Bismillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita sudah niat mau berangkat umroh, qadarullah meninggal belum sempat umroh, Allah catat ibadah umroh. Ya Allah, ya kan? Niat aja dulu, bismillah. Habis, Pak ya? Habis. Jadi ini kajiannya apa ini, Pak? Manasik apa safar? Nah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.